Mari kita bernyanyi dari nyanyian Mars Sekolah Minggu HKBP. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Allah yang diambil dari Tita ke-9. Demikian Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Sekolah Minggu, mari kita bersukaria. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarkanlah epistel yang diambil dari ayat bilangan, yaitu Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti terbang tengah hari. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Sekolah Minggu, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk
dengan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu, Yesus cinta semua. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi mari mengundang kita terlebih dahulu berdoa. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, di dalam ibadah kami pada hari ini, kami mau mendengarkan Engkau melalui firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami dan pimpin kami, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu menjadi mengerti dan mampu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, firman Tuhan khotbah minggu ini untuk kita, yaitu yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 13, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua yang beribadah di rumah masing-masing,
Dari firman yang baru saja kita baca ini, ada 2 poin yang sangat penting. Yang poin yang pertama adalah kita diminta Tuhan agar saya dan kalian hidup di dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dan kita sekalian dipanggil Tuhan untuk hidup dengan sopan. Yang kedua apa tadi? Kita dipanggil Tuhan untuk hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan artinya hidup memiliki sikap yang sopan. Sekarang yang pertama, hidup dengan kasih. Amang mau kasih sebuah cerita untuk kita. Ada seorang anak sekolah minggu, mungkin dia masih duduk di kelas 5 SD. Namanya Sinara. Sinara ini sebenarnya anak yang pintar. Karena dia pintar, setiap menerima rapor, waktunya tiba menerima rapor, dia selalu dapat juara 2. Mulai dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dia selalu dapat juara 2. Dia orang pintar. Tetapi pada waktu mau naik kelas 6, dia pengen sekali supaya dapat juara 1. Di kelasnya yang biasanya juara 1 namanya si Irene. Ya. Dari kelas 1 SD sampai kelas 5 si Irene terus juara. Orang tua si Nara ini selalu bilang sama anaknya, "Boru Nara, ya belajar kamu supaya kamu bisa juara 1." Dia terus belajar. Ternyata si Irene juga belajar. Pada saat mau naik kelas 6, raportnya diterima. Dia tetap juara 2. Yang juara 1-nya siapa? Si Irene. Artinya kesal. Pulang dari sekolah, dia ngambek-ngambek sama orang tuanya. Wajahnya agak muram gitu. Dia bilang sama mamanya, "Mak, aku benci sama si Nara." "Kenapa kamu benci sama si Nara?" katanya. "Masa gara-gara dia aku nggak jadi juara 1. Dari kelas 1 sampai sekarang dia terus juara 1. Malas aku," katanya. Dia benci, dia nggak suka melihat si Irene. Karena si Irene selalu belajar juga. Dia sudah berusaha mati-matian, dia tetap juara 2. Adik-adik, kenapa ya bisa manusia seperti itu ya? Kenapa ya? Di sini kita sedang belajar firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan supaya setiap orang Kristen harus hidup di dalam kasih. Bagaimana sesungguhnya hidup di dalam kasih itu? Selain mengasihi Tuhan, hidup di dalam kasih itu kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi yang lain. Panggilan Tuhan itu untuk hidup mengasihi. Adik-adik sekalian, Tuhan ingin kita jadi anak yang baik. Jangan gara-gara karena seperti Sinara tadi nggak jadi juara 1, dia lantas membenci. Dia tidak mau cakapan dengan si Irene yang juara 1 tadi. Sikap yang seperti itu tidak boleh. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup kasih, menerima apa adanya saudara kita, segala kelebihannya, segala kelemahannya harus kita terima. Itu contoh hidup di dalam kasih. Di keluarga pun seperti itu. Kalau saya punya kasih, saya sudah hidup dalam kasih, saya harus terima keluarga saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan marah terus sama orang tua. Dengarkan kadang-kadang nasihatnya. Sering-sering mendengarkan nasihat dari orang tua. Adik-adik yang di rumah, panggilan Tuhan yang kedua adalah kita diminta sebagai orang Kristen harus hidup dengan sopan. Bagaimana hidup dengan sopan? Hidup dengan sopan bisa ditunjukkan lewat pakaian.
Pakaian yang sopan bagaimana? Pasti tahu kan? Orang tua sudah ngajarin kan? Bagaimana berpakaian yang sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya pada saat selesai mandi dari kamar mandi, ya berpakaian dengan sopan keluar, jangan lari-lari di rumah, bisa malu. Yang kedua, hidup dengan sopan itu bisa ditunjukkan lewat perkataan. Bagaimana perkataan yang sopan? Sama kakak panggil kakak, sama adik panggil adik. Jangan cakap kotor. Itu orang yang hidup sopan. Sama nemburu panggil nemburu, jangan sebut-sebut namanya. Sama bapak panggil ayah, bapak. Jangan gara-gara kamu tahu nama ayahmu kau sebut-sebut. Apalagi kita orang Batak. Harus sopan. Itu. Jadi banyak contoh yang lain tentang hidup sopan. Beribadah pun harus beribadah dengan sopan. Adik-adik yang sudah diajak beribadah di rumah masing-masing, duduk dengan sopan. Kalau guru sekolah minggunya mengajak untuk berdiri, boleh berdiri. Berdirinya juga dengan sopan. Itu ciri anak Tuhan yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik yang di rumah, maka pada minggu ini kita sama-sama dipanggil Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kasih. Pelihara kasih itu, kenakan dalam hidupmu, dan jagalah kesopanan. Karena dengan cara hidup yang seperti itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Orang tidak akan bisa hidup dalam kasih kalau dia tidak terhubung dengan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak terima kasih Yesus dalam hidupnya, orang tidak akan bisa hidup dengan sopan sesuai dengan kehendak Tuhan kalau dia tidak terus menghubungkan dirinya dalam doa dengan Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah, tetaplah berdoa, hubungkan hidupmu dengan Tuhan melalui doa dan puji-pujian dengan membaca firman Tuhan, supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu, Engkau berkati di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami juga dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari lagu yang berjudul Kasih. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Silakan dengarkan pengumuman dari Inang Guru-Guru Sekolah Minggu. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Cirulan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.